Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri Widianto dengan NRP 033 dari kelas D3K PLNB. Kita ketemu lagi di mata kuliah workshop PLC dan SCADA, dan kali ini kita akan melanjutkan untuk implementasi terkait materi percobaan ataupun pembelajaran terkait fungsi SCL dan SCL3 ataupun scaling yang tergolong ataupun termasuk di dalam analog input dan analog output. Penggunaannya banyak untuk analog input dan analog output ini. Saya sempat meng-screenshot terkait analog input dan analog output penggunaannya seperti apa. Nah, ini saya akan tunjukkan terlebih dahulu sebelum kita membahas terkait implementasi yang saya gunakan untuk di fungsi ini. Masih loading untuk gambarnya. Jadi untuk analog input dan output ini sebenarnya banyak ataupun sama digunakan seperti di microcontroller pada umumnya. Biasanya untuk analog input ini untuk mendeteksi input analog seperti sensor-sensor, entah itu suhu ataupun sensor arus atau tegangan dan lain sebagainya. Kemudian outputnya bisa digunakan untuk mengontrol ataupun menginjeksi seperti motor dan lain-lain. Nah, ini bisa terlihat di sini ada port analog input dan ini port analog output. Di sini untuk inputnya sendiri ada sensor seperti temperatur, tekanan, kecepatan, dan lain-lain yang keluarannya akan digunakan untuk mengontrol temperatur, kemudian mengontrol posisi motor, kemudian variable speed control. Seperti itu. Penggunaannya sangat sederhana, bukan sangat sederhana, namun cukup sederhana, bisa diaplikasikan untuk berbagai hal. Nah, ini ada sensor tegangan, arus, power, dan lain-lain. Nah, untuk implementasi ini kita gunakan apa? Nah, di project saya ini saya menggunakan ataupun buat mesin pendingin buah. Kalau saya buka dokumen saya terlebih dahulu, mesin pendingin buah ataupun fruit cold storage. Nah, di situ nanti saya akan mengontrol suhu di dalam ruangan yang biasanya pada implementasi di lapangan itu digunakan untuk mendinginkan dan mematangkan buah pisang Cavendish ataupun buah-buah lainnya. Kita buka laporannya terlebih dahulu sebelum kita beranjak pada program CX-nya ataupun pemrograman PLC-nya. Masih loading ya teman-teman. Kita tunggu sejenak, dan sebelum kita lihat laporannya, kita bisa lihat pemrograman CX yang telah saya buat ya sebenarnya. Sebentar saya tampilkan, ini program telah saya buat. Sebelum kita merunning ataupun aktifkan sistem, kita coba lihat laporan yang terjadi. Nah, ini untuk kasusnya saya menggunakan fruit cold storage untuk implementasi SL dan SL3 yang digunakan untuk mengontrol suhu pada ruangan tersebut yang biasanya digunakan di pabrik-pabrik untuk mematangkan atau mendinginkan buah. Nah, seperti ini bentukannya. Ini ada motor nanti dibagi menjadi tiga kondisi ya. Singkat seperti itu. Kemudian kita masuk ke CX programmernya ya. Kita coba masuk ke CX programmernya yang telah dibuat. Jadi ini kondisi sistem menyala yang mengatur on off sistem. Yang pertama nanti ada SCL yang akan mendeteksi terkait suhunya. Di sini ada beberapa parameter PI ya yang menggunakan move. Nah, suhunya ini saya tetapkan di kondisi 6 derajat Celcius. Kita asumsikan 6 derajat BCD. Nah, ketika nanti suhunya itu di bawah 6 derajat,
ini ada 6 derajat, maka kondisi itu kan terlalu dingin, maka perlu adanya pemanas ataupun mengembalikan ke kondisi yang optimal, yaitu 6 derajat. Makanya di sini ada heat pump motor yang akan menyala sekitar 150 waktu milisecond ya. Kemudian apabila telah sampai ke kondisi 6, maka nanti yang akan hidup adalah di kondisi kedua, yaitu penstabil ataupun steady cold. Pompa yang menginjeksikan suhu ataupun uap dingin dalam keadaan konstan. Nah, apabila pada suatu keadaan terjadi kebocoran ruangan ataupun gangguan terhadap pendinginnya dan kondisi ruangannya menjadi panas, maka akan menyala valve ataupun pump motor, cooler pump motor untuk mendinginkan dalam waktu 150 milisecond. Nah, dari situ apabila nanti di kondisi ini, di kondisi pendinginan ekstra dingin ya, ekstra dingin, waktu itu tidak dipenuhi, maka cooler pump akan menceritakan untuk terjadi warning crash ataupun crash alarm yang akan berbunyi setelah pendinginnya tidak berfungsi ataupun cooler ekstra dinginnya itu tidak berfungsi, atau dalam artian suhunya tetap di atas atau di ambang batas optimal penggunaan untuk pendinginan. Dan setelah ini crash menyala, maka ini di sini sistem akan mati seperti itu. Nah, untuk kontrol motornya valve ini sebenarnya kita menggunakan kondisinya dengan CMP yang di sini menggunakan SCL3 injeksi outputnya. Kita juga menggunakan fungsi bin untuk mengkonversi nilai dari binary ke BCD. Kita coba langsung simulasikan saja, kita run terkait sistemnya ini seperti apa. Nah, untuk ini saya masih belum membuat HMI-nya ataupun tampilan CX designernya. Nah, di sini kita akan setting ya, di sini maksimum, di sini ada move D21 adalah maksimum konversi. Maksimum konversinya dinilai berapa? Ini ada nilai 6. Jadi kita coba ya di 6 derajat. Kita anggap ini 6 derajat untuk setting nilainya 6 derajat, 6 derajat. Nah, di kondisi 0 ini maka 0. Ini 6 derajat, ini juga compare 26 derajat. Nah, ini kita beri nilai, anggap saja 0 nggak apa-apa, 0. 6 derajat 0, kita on-kan sistem. Nah, ketika 0 ataupun suhunya di 0, maka ini ada indikator sistem hidup. Ini juga untuk SCL3 ataupun output analognya menyala, yang akan menghidupkan ini heat pump motor yang hidup ini dalam waktu 150 milisecond. Setelah itu ini akan menyala terus sampai pada akhirnya ini ke kondisi optimalnya, misal 6 derajat, 6000. Nah, maka kan ini menghitung, kemudian 50 detik ya. Kemudian pump ini akan hidup untuk mengkondisikan ruangan ini tetap pada kondisi 6 derajat terus. Kondisi 6 derajat terus. Nah, apabila kondisi yang terakhir ya, yang sangat simpel, dan SL3 ini mengikuti ya untuk mengontrol perputaran motornya tadi, kondisi selanjutnya ini di atas ambang toleransi misal 7, maka greater than akan menyala dan ini time cooler akan aktif setelah 150 milisecond waktu deteksi dari sensor. Nah, ikan hidup sampai
50 second kalau semisal belum nyala maka sistem langsung terputus ataupun mati. Terputus atau mati. Nah, lain halnya apabila semisal ini kita kembalikan kondisi 6 dan ini kita nyalakan lagi sistemnya. Nah, menyala ya. Ini menyala. Nah, ini terputus, kemudian yang tadi ini, nah ini akan tetap hidup steady code. Jadi yang tadi ini 7 ya, terus saya langsung ubah ke 6 ataupun kondisi optimumnya, tidak akan terjadi pemutusan sistem atau kondisi off seperti itu. Nah, ini akan terus berulang yang akhirnya tetap mengontrol kondisi ruangan dalam keadaan dingin. Nah, sebenarnya sistem ini masih perlu dilengkapi lagi untuk terkait bagaimana untuk penambahan terkait output ya. Kalau di ruangan ini ada pematangan buah, berarti ada karbit ya, ataupun semacam zat untuk pematangan yang bisa dikontrol juga di sini, ataupun hal lain yang bisa dikontrol dengan PLC. Namun untuk aplikasi SCL dan SL3 ini sudah menjawab dan bisa diimplementasikan di skala industri untuk pendingin buah. Seperti ini sangat sederhana dan bisa digunakan. Cukup sekian dari saya terkait plan yang saya gunakan, yaitu berupa pendingin buah ataupun ruangan pendingin buah atau fruit cold storage yang bisa diimplementasikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga bisa digunakan. Ini sistemnya bisa dimatikan. Nah, terima kasih.